Apabila seseorang mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Nasai, dan yang lainnya. Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala dengan syarat selama memiliki ikatan iman. Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan sekalipun mereka sudah meninggal. Doa mukmin yang hidup kepada mukmin yang telah meninggal Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak yang soleh kepada orang tuanya yang beriman yang telah meninggal Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Namun di samping itu ada juga larangan yang hendaknya dihindari oleh seorang anak saat orang tuanya telah meninggal dunia, agar orang tua yang telah meninggal dunia tidak bersedih. Apakah itu dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Sebelum kita mulai mendengar kisahnya, mari silahkan support dulu channel ini agar lebih berkembang dengan cara mensubscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak ia akan dibungkam mulutnya dengan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud at-Tirmizi. Suatu hari Abdullah bin Zaid, seorang perawi masyhur yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, bermimpi melihat sebuah kuburan terbuka dan semua penghuninya keluar dari kuburnya. Masing-masing dari mereka dilihatnya membawa nampan yang berisi cahaya. Lalu ia melihat seorang laki-laki keluar dengan tangan hampa, wajahnya memelas dan ia tak membawa apapun di tangannya. Melihat kejadian itu, Abdullah bin Zaid heran, kemudian bertanya pada laki-laki itu, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak membawa nampan yang bercahaya seperti mereka?" Mayat itu pun menjawab, "Waalaikumsalam. Mereka semua memiliki anak dan keluarga yang selalu mendoakan dan bersedekah atas nama mereka. Nampan yang bercahaya itu merupakan pahala doa-doa dan sedekah yang mereka kirimkan. Sementara itu, walaupun aku memiliki anak, namun anakku tak pernah mendoakanku, apalagi bersedekah untukku. Oleh karena itu, aku tidak mempunyai cahaya dan itu membuat aku malu pada teman-temanku." Ketika Abdullah bin Zaid terbangun, ia segera bergegas untuk menemui anak dari mayat penghuni kubur dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan orang tuanya. Setelah Abdullah bin Zaid menyelesaikan cerita dalam mimpinya dan menasehatinya, maka berkatalah anak itu, "Terima kasih wahai Syekh atas nasihatmu. Mulai saat ini aku akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatanku yang dulu."
Sejak peristiwa itu, anak yang telah beranjak dewasa itu selalu berdoa dan bersedekah untuk orang tuanya. Pada saat yang sama, selang beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Zaid bermimpi hal yang sama. Akan tetapi dia melihat laki-laki yang tiada membawa nampan, kini telah membawanya, bahkan cahayanya melebihi yang lainnya. Mayat tersebut berkata, "Wahai Abdullah bin Zaid, semoga Allah membalas kebaikanmu. Karena nasihatmu, anakku pun selamat dari neraka. Dan aku tidak malu lagi terhadap tetanggaku berkat doa dan sedekah yang selalu dikirimkan anakku kepadaku." Itulah kisah mengenai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara mendoakan dan bersedekah untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Semoga bisa diamalkan selama orang tua masih hidup. Itulah kesempatan emas untuk berbakti pada orang tua, karena berbakti pada kedua orang tua adalah jalan termudah untuk masuk surga. Subhanallah.